Surat Terbuka Masyarakat Konstruksi Indonesia untuk Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, Kota Batam. Salam sejahtera untuk kita semua. Batam, tanggal 23 Mei tahun 2023. Masyarakat Konstruksi Indonesia melayangkan surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen, PPK. Sub kegiatan pelebaran jalan menambah lajur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Tahun anggaran 2023 perihal peringatan pertama, Somasi 1. Berikut kami sampaikan bunyi suratnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, apa yang kami prediksi dari awal, sekarang terbukti bahwa saudara sangat tidak suka paket pekerjaan peningkatan jalan Simpang Patung Kuda sampai Simpang Bengkong second lanjutan, dengan nomor kontrak 92-000 3-3-PJML-BM-5-2023 itu, kami yang mengerjakan, sehingga saudara buat bermacam-macam modus untuk mempersulit kami supaya kami tidak memulai pekerjaan. Apa sih perjanjian saudara dengan pemilik AMP? Bahwa mulai dari mempersulit persyaratan pengajuan uang muka, dengan bermacam-macam alasan supaya uang muka perusahaan yang kami ajukan dari tanggal 7 Juni tahun 2023, tidak cair-cair, sampai sekarang, dan juga saudara melarang kami untuk memulai pekerjaan dengan bermacam alasan diantaranya adalah tidak boleh memulai pekerjaan sebelum MC0 ditandatangani. Ini fakta tidak bisa dibantah. Bahwa surat kami sebelumnya yang pernah kami kirimkan dengan nomor 012-PCP-Walcott-6-2023 kami sudah jelaskan modus-modus yang saudara lakukan untuk mempersulit kami supaya kami tidak memulai pekerjaan. Bahwa surat saudara nomor 518-600.1.1-6-6-2023, perihal teguran keterlambatan pekerjaan yang kami terima tanggal 22 Juni tahun 2023, dalam hal ini kami nyatakan menolak karena saudara telah memperlakukan kami sangat diskriminasi. Bahwa dalam surat saudara yang kami terima, agar mempersiapkan laporan harian, mingguan, dan bulanan, laporan harian kosong saja, mau tanda tangan konsultan dan staf, pengawas saudara, harus minta izin dulu kepada saudara. Cobalah saudara jujur belajar jujur di hati dan jujur perbuatan. Bahwa tujuan akhir niat saudara sebenarnya adalah supaya kontrak pekerjaan kami saudara putus dan lalu pekerjaan kami saudara serahkan kepada pemilik AMP, yang sudah membuat komitmen jahat dengan saudara. Pertanyaan kami, berapa uang sogok yang saudara terima dengan menistimewakan pemilik AMP? Bahwa ketika kami mengajukan MC0 kepada saudara, saudara tidak memeriksa tetapi saudara langsung menyalahkan, bukan malah diperiksa dulu oleh konsultan dan PPTK, tapi saudara begitu arogannya, mengatakan semua MC0 yang kami buat salah semua. Bahwa kalau niat saudara baik dan tidak arogan sebenarnya perhitungan volume pekerjaan yang Anda khawatirkan, akan kami bohongi adalah sesuatu pemikiran buruk saudara yang sudah tertanam lama di hati saudara, sedangkan volume pekerjaan sudah ada dan pasti, karena sudah dihitung oleh konsultan perencana, untuk apa kekhawatiran Anda terlalu berlebihan seperti itu? Bahwa kami selaku kontraktor pelaksana akan menjalankan sesuai dengan volume yang kami tawar dalam tender dan bisa saudara cocokkan dengan perhitungan rekayasa lapangan. Jika ada perbedaan nanti akan ada proses revisi sampai dengan CCO addendum final, yang mana volume yang dibayar pun adalah volume yang terpasang juga. Bahwa sudah beberapa kali kami menjelaskan, dalam rapat setiap kami menjelaskan sudah memotong pembicaraan kami dan saudara langsung menyatakan salah dan menyalahkan. Sedangkan kami belum selesai menjelaskan, sampai kiamat pun MC0 tidak akan selesai. Sedangkan secara teknik MC0 tidak bisa menjadi tolak ukur 100%, karena bisa saja terjadi penambahan di lapangan karena kondisi dan keadaan, makanya di situ nanti bisa dilakukan revisi MC0 ada addendum, dan final quantity. Jadi tidak ada yang harus saudara khawatirkan, atau cemaskan, kami akan memaling pekerjaan di lapangan. Bahwa kalau pemaparan kami Anda anggap bodoh dan tolol, konsultan yang dibayar oleh negara dan uang rakyat seperti gaji yang saudara terimakan ada, untuk menjelaskan, karena konsultan itu wajib independen di dalam pelaksanaan pekerjaan yang mewakili saudara yang semestinya bisa menjelaskan lebih detail kepada saudara. Untuk apa fungsi konsultan, kalau tidak saudara berikan wewenang, atau hanya memakan gaji buta saja, karena mereka tidak saudara fungsikan sesuai kewenangan dan tanggung jawab mereka yang dibayar oleh negara yang berasal dari uang rakyat.
Bahwa untuk saudara ketahui kami kontraktor pelaksana yang bekerja sesuai arahan dan petunjuk konsultan dan pemberi kerja, kami bukan konsultan perencana, sekarang kami saudara buat seperti konsultan perencana. Bahwa semestinya di dalam rapat saudara harus menghadirkan konsultan perencana supaya rapat tidak bertele-tele dan tidak kemana-mana, dan semua pihak bisa memegang peranan sesuai fungsinya. Di sini kami melihat fungsi konsultan sama sekali tidak ada dan termasuk PPTK, hanya topeng kosong saja. Saudara telah merugikan keuangan negara yang dipergunakan tidak tepat sasaran, dan tepat guna. Bahwa di dalam rekayasa lapangan di mana dihadiri oleh konsultan dan pihak PPTK, lalu kami selaku kontraktor pelaksana, dan kami ketika melakukan rekayasa lapangan kami diarahkan oleh konsultan dan PPTK. Di saat itu hanya menentukan lalu menentukan titik-titik yang akan dikerjakan dan poin-poin yang akan dikerjakan. Itu pun tidak tuntas terutama di Section 2. Lalu sekarang saudara meminta kepada kami penjelasan secara rinci bagaimana cara kerja, berapa volume, bagaimana sistem membayarnya, apa saja yang dikerjakan, lalu volume dapatnya dari mana. Mana mungkin kami menerangkan, sedangkan kami kontraktor pelaksana hal-hal seperti ini saudara tanya ke konsultan perencana dan konsultan pengawas. Kami hanya kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek sesuai perintah, dan volume yang kami tawar. Bahwa seharusnya saat rekayasa lapangan sudah menjadi suatu kewajiban konsultan dan pihak PPTK untuk menjelaskan kepada penyedia setiap item-item pekerjaan yang didaftar kuantitas, di mana lokasi dan titiknya di lapangan, dan dimensi-dimensinya, bukan omongan-omongan seperti saat di rapat saja. Bahwa telah ada pelakukan tidak adil, sangat diskriminasi diantaranya adalah SBB. 1. Ketika rapat pertama saudara mewajibkan kami membawa ke ruang rapat peralatan K3, dan ditaruh di meja rapat, sedangkan kontraktor lain tidak saudara perlakukan seperti kami. Karena yang mengerjakan proyeknya pemilik AMP, dan di lapangan tidak ada satupun kami temui mereka mempergunakan peralatan K3. Itu fakta yang tak bisa terbantahkan. Kami punya bukti hasil investigasi kami. 2. Saudara sudah mempersulit proses pencairan uang muka perusahaan kami, yang kami ajukan dari tanggal 7 Juni tahun 2023. Sampai saat ini belum cair. Ingat kami pakai bank garansi, sesuai dengan pemaksaan saudara, dan perlu saudara perhatikan, semuanya material sekarang wajib bayar cash, tidak ada yang bisa dihutang, karena kepercayaan dari rekanan kami sudah hilang terhadap kami akibat tagihan kami CV Cipta Kajima saudara main-mainkan. 3. Bahwa saudara sudah melarang kami memulai pekerjaan, setelah dinyatakan progresnya terlambat, baru konsultan mengizinkan kami memulai pekerjaan, ini fakta kami ada buktinya. 4. Kami mohon kepada saudara, janganlah terlalu arogansi, mentang-mentang saudara pejabat, dan berkuasa, kami orang kecil ini dianggap sampah. Jabatan itu tidak selamanya, ketika saudara tidak menjabat lagi, mungkin saudara bisa dilempar taik dengan orang, kalau saudara masih kurang ajar seperti ini. Bahwa melalui surat ini kami sampaikan kepada saudara peringatan pertama, somasi 1. Karena saudara telah menghalang-halangi perusahaan kami dan mempersulit perusahaan kami untuk memulai pekerjaan sehingga progres yang kami rencanakan tidak tercapai sesuai dengan jadwal yang kami rencanakan, sehingga saudara memutar balikan fakta dengan membuat surat teguran kepada perusahaan kami, dan kami telah mengalami kerugian yang cukup besar. Bahwa kepada konsultan pengawas, kami ingatkan saudara-saudara dibayar oleh negara, jangan hanya mau menjadi topeng yang tidak ada fungsinya di lapangan. Jangan sampai saudara menjadi tumbal nantinya, ingat fungsi saudara keilmuan saudara yang dibayar, saudara bisa ikut terseret nantinya seperti konsultan lain yang menjadi tumbal saudara dohar, saudara sudah turut serta melakukan pembiaran kondisi ini. Bahwa apabila saudara tidak merubah cara-cara jahat saudara seperti ini, dengan tetap melakukan diskriminasi ke perusahaan kami, tetapi melakukan pembiayaran terhadap paket-paket pekerjaan lain yang dikerjakan pihak ketiga, kami akan menempuh jalur hukum, karena perbuatan saudara telah merugikan kami dan orang lain dan negara. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Media News Indonesia, jangan lupa di like, komen, subscribe.